Welcome to this channel. Don't forget to give your support for the development of this channel with likes, shares, and subscribe. Thank you and greetings from me, Jonathan Masuki. Halo teman-teman blind people dimanapun berada, bertemu lagi dengan saya Jonathan Basuki. Seperti biasa di video kali ini saya akan berbagi cerita, berbagi pengalaman saat saya menggunakan smartphone besutan Sony, yaitu Sony Xperia X Compact. HP ini saya dapatkan kurang lebih sebulan yang lalu dengan harga kurang dari 1 juta, berwarna hitam. Kondisi saat saya terima semua masih berfungsi dengan baik, tidak ada lecet atau goresan di setiap sisi-sisi dan sudut-sudut HP-nya. Memiliki kapasitas penyimpanan sebesar 32 GB, RAM 3 GB, masih bisa ditambah dengan memori eksternal hingga 256 GB. Versi Android 8, dan ini merupakan versi Docomo dari Jepang, X internasional. Hanya single SIM ya. Sekali lagi hanya single SIM. Untuk jaringan sudah 4G plus dan juga berfungsi dengan baik. Untuk sinyalnya tidak ada masalah. Memiliki chipset Qualcomm Snapdragon 650. Sony Xperia X Compact berjalan mulus saat multitasking, membuka beberapa aplikasi, terasa semut, terasa ringan dan responsif. Sony Xperia X Compact memiliki beberapa fitur unggulan, diantaranya sudah memiliki fingerprint yang letaknya unik, yaitu bersama di dalam posisi tombol power, menyatu dengan tombol power. Lalu water resistant atau anti air, ada juga NFC, serta audio yang stereo karena memiliki 2 buah speaker yang terletak di bagian atas dan di bawah menghadap ke muka. Kualitas audionya bagus ya untuk Sony. Saya dapatkan juga aksesoris ketika membeli HP ini. Ada kabel data tipe C, berikut batok chargernya, lalu ada juga headset. Sedangkan untuk baterai, Sony Xperia X Compact memiliki kapasitas baterai 2700 mAh, tapi boleh dibilang untuk konsumsi dayanya irit. Saya sudah coba
Dia bisa bertahan 7 jam di mode jaringan data, kurang lebih 15 jam di mode WiFi, dan 3 hari di mode standby. Untuk posisi tombol-tombol ada di sebelah kanan bagian handphone seperti ini. Ini ada tombol sejajar di sisi sebelah kanan. Paling atas sendiri berada di tengah-tengah itu tombol power menyatu dengan fingerprint, datar atau merata, tidak menonjol seperti tombol volume yang ada di bawahnya. Dan tombol volume ini posisinya agak ke bawah ya, tidak seperti tombol volume yang ada di ponsel-ponsel yang lain. Lalu di bawah tombol volume ada tombol shutter kamera. Terus di sisi sebelah kiri ini ada slot SIM dan juga slot memori. Tidak perlu menggunakan penusuk ya, atau alat tusuk itu untuk membuka SIM slotnya. Cukup dicongkel dengan kuku, maka gampang sekali terbuka, dan portnya ini masih rapat semua, sehingga pressure up-nya masih berfungsi dengan baik. Di bagian atas ada lubang jack audio 3,5 mili. Di bagian bawah ada port USB tipe C, jadi untuk pengisian daya cepat ya. Lalu untuk bagian depan layar sudah Corning Gorilla Glass 4. Ada LED notifikasi ini di atas, dan kamera depan 5 megapiksel, dan di posisi atas ini ada speaker, di bawah ini juga ada speaker. Untuk layar ini sisi kiri dan kanannya itu melengkung ya. Sony tidak meninggalkan cirinya dengan bentuk kotak persegi, tapi tetap terkesan elegan. Di bagian belakang terbuat dari bahan plastik, sekalipun berbahan plastik, kalau dipegang itu terkesan solid dan premium. Ada kamera di sisi belakangnya 23 megapiksel. Di tengah ini ada tulisan Docomo, sedangkan bawah ini ada tulisan Xperia, dan disinilah letak NFC-nya. Ya. Lalu bagaimana dengan tampilan dan aksesibilitasnya? Saya akan tunjukkan ya. Untuk tampilan, saya buka kuncinya. Jadi ketika tombol power ini ditekan bersamaan, maka fingerprint pun langsung berfungsi dan membuka layar. Nah, cepat sekali ya. Untuk tampilannya sangat sederhana karena masih menggunakan
stok Android ya. Jadi untuk user interface-nya dia menggunakan Android murni seperti ini. Untuk tampilannya saya menggunakan launcher Nova ya, karena kebiasaan saya sebetulnya kalau pakai launchernya Xperia juga sudah akses ya, tapi kali ini saya menggunakan Nova Launcher. Ya, seperti ini. Ini untuk recent up-nya, kita lihat. Saya akan hapus semua dulu ya. Saya akan masuk ke setelan. Setelan penelusuran. Jaringan dan internet wifi, penggunaan data, mode pesawat. Sambungan perangkat Bluetooth, TV speaker, NFC Saifu Verify. Tampilan tema, wallpaper. Aplikasi dan notifikasi izin aplikasi default. Baterai 86%, sekitar 1 hari 5 jam tersisa. Tampilan tingkat kecerahan, tidur, ukuran font. Tapi saya tidak akan menjelaskan satu persatu ya, untuk mempersingkat waktu. Suara audio, nada dering, jangan ganggu. Panggilan layanan jaringan, mesin penjawab, pemblokiran panggilan. Penyimpanan 56% digunakan 14,05 GB kosong. Layar kunci dan keamanan pengelola sidik jari, lokasi. Docomo Service Cloud Vertical, setting, Docomo Cloud. Pengguna dan akun pengguna saat ini, Jonathan Basuki. Bantuan tindakan, kiat, dan fungsi cerdas lainnya. Aksesibilitas pembaca layar, tampilan, kontrol interaksi. Kode layanan dan preferensi. Sistem bahasa dan masukan, tanggal dan waktu, rekam cadangan. Sistem. Navigasi naik button. Sistem. Bahasa dan masukan keyboard. Tanggal dan waktu GMT kelas pukul 7 waktu Indonesia Barat. Backup aktif. Setelah. Tentang ponsel Sono 2 Jongli. Tentang ponsel. Tentang ponsel, saya akan masuk ke sana. Navigasi naik button. Tentang ponsel. Software update. Ada update software, tapi belum sempat saya update. Status nomor telepon, sinyal, dan sebagainya. Informasi hukum. Sertifikat. Setelan info penggunaan kirim statistik penggunaan dan data anonim ke Sony Mobile. Model Sono 2 Jongli. Versi Android 8.0.0. Tingkat patch keamanan Android 1 Oktober 2018. Ya. Ini untuk tingkat keamanan. Versi Android tingkat patch keamanan Android 1 Tingkat Oktober 2018. patch keamanannya 1 Oktober 2018. Oke, saya akan kembali. Sistem. Setelan. Layar utama. Untuk aksesibilitasnya sudah benar-benar mengalami banyak kemajuan ya di produk Sony ini. Saat bernavigasi, saat mengetik pun tidak ada masalah. Saya akan coba ya. JX File Explorer, YouTube Fancam. YouTube Fancam. Saya juga akan contohkan untuk kualitas. Saya akan perdengarkan juga untuk kualitas suara audionya ya. Buka video 2 jam, 3. Buka channel button. Buka video, menu button. Buka channel button. Buka video, di akun. Telusuri button. Telusuri YouTube text box. Menampilkan keyboard Indonesia. Saya akan coba mengetik. Z S S L L S A A A A B B U I I N N F G G. Utama button. Spasi. Titik koma sleeping. Spasi. C C B G H H I I L L S D D. Telusuri. Keyboard Indonesia. Key WRY disembunyikan. Tidak ada delay ya untuk ngetik. Sangat responsif. Jadi kalau terbiasa dengan HP-HP kecil, wah ini akan nyaman, akan mempermudahkan untuk mengedit teks, untuk mengetik. 1 jam 51 menit 54 detik. Michael Ray Paris Blog Radius 2020 4 bulan yang lalu. Ini coba untuk kualitas suaranya ya, audionya.
Cukup ya. Itulah untuk kualitas audionya Sony Xperia X Compact. Dan tadi juga sudah saya tunjukkan saat saya bernavigasi, tampilannya, dan ketika saya mengetik itu lancar, responsif, dan saya menggunakan Google Keyboard. Jadi setelah saya menggunakan Sony Xperia X Compact ini selama 1 bulan, kesimpulan saya terasa nyaman dengan ukuran yang compact 4,6 inch, terasa ringan ya, jadi tidak terasa capek kalau memegang handphone ini berlama-lama ya. Terus ya, di samping kualitas audionya yang stereo, yang paling penting adalah aksesibilitasnya. Buat apa kalau kita membeli HP mahal yang model-model terbaru tapi ternyata tidak aksesibel. HP ini di harga kurang dari 1 juta masih worth it ya di tahun 2020, dan sangat recommended lah bagi teman-teman yang ingin mencoba Sony Xperia X Compact. Silahkan ya, kalau ada yang murah kenapa harus beli yang mahal, dan saya sudah membuktikan di Sony Xperia X Compact ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya seputar Sony Xperia X Compact, bisa tuliskan pertanyaan di kolom komentar atau bisa menghubungi saya di 0812 1417 4477. Nanti bisa berdiskusi, bisa tanya jawab lebih lanjut. Saya akan akhiri untuk video ini di dalam sharing saya, cerita saya, pengalaman saya menggunakan Sony Xperia X Compact yang bagi saya selama ini nyaman dan aksesibel. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih juga buat dukungannya bagi yang sudah like, yang share dan subscribe. Sampai ketemu di video saya yang akan datang. Salam dari saya, Jonathan Basuki. Bye-bye.